La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan bagi kita semua kaum muslimin, bahkan salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan ini juga menjadi ukuran keimanan kita, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya melakukan puasa seperti yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu semuanya, supaya kamu semua menjadi orang yang takwa. Puasa Ramadan wajibnya ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Wajibnya sudah mujma' alaih. Karena wajibnya sudah disepakati oleh ulama, sudah mujma' alaih, maka siapapun yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia keluar dari keimanan. Orang yang boleh meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan puasa ini ada dua sebab. Orang meninggalkan puasa ada sebab karena ada uzur, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Juga ada orang meninggalkan puasa tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti orang tidak sengaja atau berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, atau sejak malamnya dia memang tidak niat karena besok memang tidak ingin puasa, atau memang dia ini malamnya lupa niat, maka orang-orang seperti ini dengan niatan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, dia telah berdosa dengan apa yang dia lakukan. Dia berdosa karena sudah ada niatan tidak puasa atau memang dia tidak puasa. Di samping itu dia diwajibkan dua hal. Yang pertama adalah diwajibkan untuk imsak. Meskipun dia tidak puasa, tetap diwajibkan untuk imsak, menahan diri tidak boleh makan dan minum selama siang hari bulan Ramadan. Boleh makan dan minum ketika sudah maghrib. Ini yang pertama. Yang kedua juga diwajibkan qadha. Karena dia tidak puasa tanpa ada udzur, maka wajibnya qadha juga segera. Begitu Ramadan selesai dan begitu hari raya selesai, maka dia harus segera untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Seperti yang diterangkan dalam kitab Al-Qulubi, wa yalzamu ay al-imsak man ta'ada bil fitri aw nasiya an-niyat li anna nisyanahu yushiru bi tarkil ihtimam bi amril ibadah wa darbu taksirin wal muftiru bila udrin wa tarikun niyah amdan aw syahwan yaqdiyani. Kemudian ada lagi orang meninggalkan puasa tapi ada uzur, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mereka ini diantaranya adalah perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang sedang menyusui. Perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui boleh tidak puasa. Berarti saat dia tidak puasa ini tidak berdosa. Perempuan hamil ataupun menyusui juga jika dia tidak puasanya karena mengkhawatirkan pada dirinya sendiri, mengkhawatirkan akan kesehatan dirinya sendiri, atau mengkhawatirkan pada dirinya sekaligus mengkhawatirkan pada anaknya, keselamatan anaknya, kesehatan anaknya, maka nantinya dia cukup mengqadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Tapi wanita hamil ataupun wanita menyusui jika dia tidak puasa tapi mengkhawatirkan akan keselamatan anaknya, secara fisik mungkin dia sendiri kuat, tidak ada masalah dengan puasa,
Tapi anaknya, janinnya kalau dibuat puasa, ini ada masalah dalam kesehatannya ataupun yang lain. Kalau dia ini tidak puasa mengkhawatirkan akan anaknya, keselamatan anaknya, maka dia boleh tidak puasa dan nantinya dia wajib qadha dan juga wajib membayar fidyah setiap satu harinya adalah 1 mud atau 7 on. Seperti keterangannya juga dalam kitab Al-Quluyubi, wa amal hamil wal murdi fa in iftarata khaufan minas saum ala nafsihima wahdahuma aw ma'a waladihima kama qala fi syarhil muhadzab wajaba alaihima al-qadha bila fidyatin kal marid aw alal walad ay waladi kulin minuma lazimatuma ma'al qadha al fidyah fil adhar akhdan min qouli ta'ala walal ladzina yutiqunahu fidyah. Kemudian orang yang boleh tidak puasa lagi adalah musafir. Musafir atau orang yang bepergian ini boleh tidak puasa, artinya jika dia tidak puasa ini tidak berdosa. Tapi dengan syarat kalau bepergiannya ini tidak ada tujuan maksiat dan berangkatnya ini sebelum fajar. Jadi boleh tidak puasa dengan syarat dia tidak ada tujuan maksiat dan perginya sebelum fajar. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang sakit. Artinya orang yang sakit ini juga boleh tidak puasa. Nah, orang yang sakit sendiri ini dibagi. Kalau memang orang yang sakit ini masih punya harapan sembuh, punya keyakinan kuat ada harapan sembuh, maka dia boleh tidak puasa dan nantinya wajib qadha. Tapi kalau orang yang sakit ini tidak punya harapan sembuh, karena mungkin sudah divonis oleh dokter waktunya tidak lama lagi, tidak ada harapan sembuh, maka orang sakit yang tidak punya harapan sembuh ini boleh tidak puasa dan langsung puasa tiap harinya diganti dengan fidyah 1 mud. Jadi tidak karena dia tidak punya harapan sembuh berarti juga tidak punya harapan qadha, maka di saat dia tidak puasa, puasanya langsung boleh diganti setiap harinya adalah 1 mud atau 7 on. Begitu juga orang yang sudah sangat tua, yang tidak lagi mampu untuk puasa, maka orang yang sangat tua yang tidak lagi mampu untuk puasa ini boleh tidak puasa dan langsung diganti fidyah 1 mud untuk tiap-tiap harinya. Kemudian orang yang meninggal tapi ternyata dia masih punya hutang puasa. Orang meninggal yang masih punya hutang puasa ini ditafsil. Kalau dia sudah punya waktu untuk mengqadha, umpama di bulan Ramadan dia ini sakit, kemudian di bulan Syawal dia sudah sembuh dan seandainya dibuat puasa sudah mampu, berarti dia punya kesempatan atau punya waktu untuk mengqadha puasa. Kemudian dia tidak segera mengqadha, kemudian di bulan berikutnya dia meninggal, maka kewajiban dia adalah maka baginya adalah ada pilihan ya. Bagi orang seperti ini ada pilihannya adalah boleh diqadha puasanya oleh ahli warisnya tentunya, ataupun diganti dengan fidyah 1 mud untuk tiap-tiap hari puasa yang dia tinggalkan. Saya ulang, berarti orang yang sudah punya kesempatan untuk mengqadha puasa tapi dia tidak segera mengqadha kemudian meninggal, maka ada 2 pilihan ya, boleh mengqadha puasanya oleh ahli warisnya, boleh diqadha puasanya oleh ahli warisnya, atau diganti fidyah untuk setiap harinya 1 mud. Kalau orang yang sakit dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha puasa, umpama sakitnya itu berlanjut sampai bulan-bulan setelah Ramadan, belum sempat sehat, belum sempat mampu untuk mengqadha puasa, sudah meninggal,
Maka orang yang seperti ini tidak wajib apa-apa, tidak wajib untuk mengqadha dan juga tidak wajib untuk membayar fidyah dan juga tidak berdosa. Kemudian seperti ya, keterangan hal ini seperti yang diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin, wa man mata qabla ayaqdiya fala yakhlu ima ayafutahu asyam bi udrin aw bi ghairi udrin wal awal fa in tamakana minal qada bi an khala anis safar wal marad walam yakti ya'thamu wa yakhruju min tirkati likulli yaumin muddun wa ilam yatamakan minhu bi an mata akiba mujibil qada awin nadri awil kafarat awis tamara bi al-udru ila mautihi falaysa alaihi syai'un la fidyata wala qada wala isma. Kemudian yang boleh menerangkan qada ini dalam keterangan lain ya. Keterangan lain wa man mata faslun man fatahu syai'un min Ramadan famata qabla imkanil qada fala tadaruka lahu lil fa'id wala isma bihi wa in fata bi udrin kamaradin istamar ilal maut fa in mata ba'da tamakun minal qada wa lam yakti lam yafsum anhu walihu fil jadid bal yakhruju min tirkati likulli yaumin muddu amin wa fil qadim yasumu anhu waliyuhu ayajuzu lahu as-shaum anhu. Ya, ini seperti diterangkan dalam kitab Al-Quyubi wa Imarah. Kemudian orang yang sudah melakukan qada puasa, artinya orang sudah mengqada puasa, sudah qada puasa, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Karena di bulan puasa Ramadan ini tidak boleh dibatalkan, maka qada puasa Ramadan pun juga tidak boleh dibatalkan. Artinya jika dia malam hari sudah niat qada puasa Ramadan dan dia harus menjalankan siang harinya puasa sampai 1 hari penuh, tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah, seperti juga dalam puasa Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.